Berikut adalah edukasi untuk program Keluarga Berencana atau disingkat KB. Kepadatan penduduk yang terjadi di masyarakat, tingkat pernikahan dini yang tinggi dan faktor kelahiran meningkat, menyebabkan krisis ekonomi yang rendah hingga dapat menyebabkan terjadinya kriminalitas yang tinggi. Seperti di Indonesia, yang kita ketahui berdasarkan sensus penduduk 2020 bahwa masyarakat Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Kepadatan penduduk dapat dicegah dengan lingkup kecil terlebih dahulu seperti lingkup keluarga. Hal itu dapat dilakukan dengan program keluarga berencana. Tapi nyatanya masih banyak keluarga yang enggan mengikuti KB. Beberapa alasan masyarakat masih enggan mengikuti program KB. Pendidikan dan kualitas SDM masyarakat masih rendah. Masih banyak alasan masyarakat beranggapan punya anak banyak, maka banyak rezeki. Masyarakat beranggapan bahwa KB itu haram karena membunuh calon anak. Masyarakat yang takut dengan efek samping KB. Masyarakat menganggap KB itu mahal. Sebenarnya KB itu apa sih? Apa sih pengaruhnya bagi keberlangsungan hidup? Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi. Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera, menurut Sulistiawati 2013. Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam 3 fase. Menjarangkan, menunda, dan menghentikan. Maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua. Ada banyak manfaat dari mengikuti program KB bagi keluarga. Di antaranya yaitu 1. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi risiko tindakan aborsi. Yang ketiga, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Yang keempat, mencegah HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual. Yang kelima, menjaga kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Jenis-jenis KB. 1. Pil KB kombinasi progestin dan estrogen. Kandungan di dalam pil KB ini adalah kombinasi antara hormon progestin dan estrogen yang membantu menahan agar induk telur atau ovarium tidak memproduksi sel telur. Yang kedua, pil KB progestin. Disebut juga dengan pil mini, berbeda dengan pil kombinasi. Menggunakan jenis KB ini juga dapat mencegah proses ovulasi meski hanya pada saat-saat tertentu. Penggunaan pil mini juga cenderung lebih aman dibandingkan dengan risiko efek samping pil KB kombinasi. Yang ketiga, KB suntik. KB suntik adalah alat kontrasepsi yang diberikan dengan cara menyuntikkan hormon progestin ke dalam aliran darah. Apabila digunakan dengan benar, jenis KB ini termasuk paling efektif mencegah kehamilan pada masa subur hingga 99%. Dengan begitu, KB suntik bisa membantu Anda untuk merencanakan kehamilan dengan tepat. Yang keempat, IUD atau intrauterine device hormonal. IUD adalah alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. Alat ini dipasang di dalam rahim dengan mengisahkan sedikit benang pada vagina untuk menandakan posisinya. Yang kelima, KB implan atau KB susu. KB implan adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan oleh wanita. Alat ini berbentuk menyerupai tabung plastik kecil dan fleksibel yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan. Implan yang sudah dimasukkan ke bawah kulit akan melepaskan hormon progestin dengan kadar rendah. Selanjutnya, hormon tersebut bertugas untuk mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur dalam siklus bulanan. Administrasi dan biaya program KB. Yang pertama, penggunaan BPJS di puskesmas. Adapun dalam pengurusan KB menggunakan BPJS di puskesmas yaitu: pertama, pergi menuju resepsionis. Yang kedua, mengisi data atau formulir. Kemudian ditanyakan apa tujuan kita ke puskesmas. Keempat, setelah mengetahui tujuan kita, yaitu untuk suntik KB, kita akan diarahkan ke ruangan tempat melakukan KB. Kemudian cara kedua, BPJS berlaku di semua rumah sakit umum. Untuk langkah-langkah pengurusan KB menggunakan BPJS di rumah sakit. 1.
mendapatkan rujukan dari puskesmas setempat. Yang kedua, menuju resepsionis rumah sakit. Kemudian mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian akan diarahkan untuk melakukan KB. Dan yang terakhir itu administrasi dan biaya KB di bidan atau dokter praktek. Untuk pengurusan administrasi di bidan atau dokter praktek itu tergantung kepada bidan masing-masing daerah. Karena setiap daerah dan setiap bidan itu biaya untuk KB ini berbeda-beda. Jadi tergantung bidan serta daerah masing-masing. Itulah sosialisasi terhadap program KB. Semoga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Terima kasih dan keluarga berencana, keluarga bahagia. Berencana itu keren. Persembahan dari kelompok penyuluhan TIK PLS. Pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Padang. Terima kasih sudah menonton.